Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu bil mursyalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bina Ulfa Saifur Rahman selaku dosen mata kuliah fikih muamalah dan teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Bambang Irawan dengan nomor pokok mahasiswa 2051040194. Di sini saya akan menjelaskan akad apa sajakah dan bagaimanakah cara penerapan akad di sebuah pegadaian syariah yang ada di Kota Bandar Lampung saja. Akad apa yang diterapkan di pegadaian syariah? Akad yang diterapkan di pegadaian syariah yaitu akad rahan dan akad murabahah. Dan untuk akad rahan itu sendiri yaitu berupa produk gadai dengan produk gadai yang sistem cicilan. Sedangkan untuk akad murabahah itu khusus untuk nasabah yang menggunakan cicilan logam mulia atau mulia syariah ultimate. Bagaimana pegadaian syariah dalam menerapkan akad tersebut? Jadi prosesnya sendiri, nasabah menentukan untuk produk yang dipilih atau untuk yang tersajikan terlebih dahulu. Kemudian cara penerapannya, misalkan nasabah memilih untuk rahen. Jadi di situ ada akad yang tertera sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis, sesuai dengan fatwa MUI yang kita terapkan di situ. Nasabah di situ memiliki kewajiban untuk menandatangani akad tersebut sebelum nasabah tersebut melakukan proses defraytion atau proses di kasirnya. Terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang kita gunakan, kemudian konsekuensinya seperti apa, dan bila nasabah tersebut melakukan ingkar dari akad atau dia lalai dari akad, itu akan ada konsekuensinya berupa tadfir. Jadi di dalam akad tersebut sudah dijabarkan untuk akadnya sendiri konsekuensinya bila nasabah tersebut lalai dari akad dan bila nasabah tersebut melakukan pelunasan dipercepat atau nasabah tersebut biasanya tidak sanggup untuk membayar. Itu sudah tertera dalam akadnya. Kemudian apakah ada syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad? Untuk persyaratannya sendiri itu tadi, misalkan nasabah sudah menentukan dia mau gadai, persyaratannya berarti harus memiliki emas jaminan atau untuk digadaikan atau dijaminkan di pegadaian syariah. Kemudian identitas diri nasabah tersebut juga wajib mengisi formulir yang ada di pegadaian syariah. Setelah itu baru bisa melakukan proses akad sebenarnya. Untuk setiap akad sendiri itu berbeda karena tergantung dari produk-produk. Sedangkan produk dalam pegadaian syariah itu banyak. Ada yang namanya produk khusus gadai, ada produk khusus mikro atau non gadai. Nah, di situ ada akad yang diterapkan berbeda-beda dan persyaratannya pun berbeda-beda. Jadi tergantung nasabah tersebut mau milih yang mana proses. Kalau misalkan untuk akad gadai khusus ke gadai itu berarti hanya jaminan dari identitas diri. Tapi kalau nasabah tersebut menggadai dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk persyaratan administrasi meliputi fotokopi KK, KTP, kemudian fotokopi STNK dan BPKB, kemudian PBB dan rekening listrik, surat keterangan usaha dari kelurahan, pas foto dan sebagainya. Jadi itu untuk persyaratannya sendiri tergantung dari produk yang dipilih dan yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya barang yang boleh digadaikan. Jadi barang yang boleh digadaikan di sini yaitu barang yang bisa digadai. Yang pertama itu saja yaitu emas. Tentunya emas boleh emas perhiasan atau emas logam mulia. Emas perhiasan itu kita bisa hitung di kadar yang memulai dari 700, itu sudah bisa digadaikan. Kemudian elektronik sendiri itu bisa misalkan televisi, kemudian laptop, kemudian handphone. Namun untuk beberapa kriteria itu ada beberapa persyaratannya supaya bisa kita terima untuk digadai. Kemudian selain itu untuk non mikro kita ada juga namanya gadai BPKB kendaraan. Jadi BPKB kendaraan yang dijaminkan itu hanya BPKB-nya saja. Unitnya masih bisa digunakan
Ada juga misalnya nasabah mau menggadaikan unit kendaraan juga bisa. Jadi selain itu dari uniknya surat-suratnya juga dititipkan di situ, digadai langsung atau rahen. Jadi kalau kendaraan itu bisa motor atau mobil, kemudian kalau motor dan mobil bukan hanya saja tapi surat-suratnya. Mungkin cukup sekian tentang akad-akad dari sebuah pegadaian syariah yang ada di Kota Bandar Lampung. Di situ juga tadi sudah dijelaskan bahwa persyaratannya apa saja, kemudian bagaimana cara melakukan akadnya, kemudian akad yang digunakan di pegadaian syariah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.